Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu dan berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan dengan menurut hukum syariat Islam. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah dalil nakli tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surah An-Nisa ayat 4 surah ketiga. Hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan dapat ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan. Hukum pernikahan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya. 1. Jaiz atau mubah, artinya boleh dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu sanggup menikah atau sanggup nikah. Bila tidak nikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. 3. Yaitu sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. 4. Ada makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tunangannya. Yang kelima, haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan pernikahan. Menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami, syarat nikahnya harus beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muslim, tidak sedang ihram haji. Yang kedua, calon istri, syarat nikahnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang ketiga, wali, syarat nikahnya mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal. Yang kedua, laki-laki merdeka. Yang ketiga, adil. Yang keempat, tidak sedang ihram haji atau umroh. Yang keempat, saksi minimal 2 orang. Syarat nikahnya Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Yang kelima, ijab qabul. Syarat nikahnya ijab, ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita atau wali nikah. Yang kedua, qabul, ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria atau calon suami. Jadi, mahram atau muhrim nikah. Yang pertama, wanita yang haram dinikahi karena keturunan, termasuk ibu kandung dan seterusnya, anak perempuan kandung dan seterusnya, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.
Yang kedua, wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, termasuk ibu yang menyusui dan saudara perempuan susuan. Yang ketiga, wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, termasuk ibu dari istri atau mertua, anak tiri atau anak dari istri dengan suami lain. Yang ketiga, ibu tiri atau istri dari ayah. Yang keempat, menantu, istri dari anak laki-laki baik sudah diceraikan ataupun belum. Dan yang terakhir, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Selanjutnya yaitu wali nikah. Wali nasah yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan menikahkan. Keterangannya, ayah kandung, ayah tiri tidak sah jadi wali. Kakek, ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah yang seayahnya dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayahnya dengan ayah. Selanjutnya ada wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Keterangannya, wali nasab benar-benar tidak ada. Wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh atau abad tidak ada. Wali akrab dekat dan jauh dan tidak memberikan kuasa kepada wali nasab, urutan berikutnya untuk bertolak kepada wali